Sebenarnya anak muda. Jadi memang yang menarik itu adalah kondisi umat Islam saat ini memang untuk menyadari, memahami gitu, kewajiban-kewajiban yang harus dia jalankan dan keharaman yang harus dia jauhi ini masih sangat jauh. Artinya apa? Artinya ada PR besar bagi kita yang paham, bagi kita yang punya giroh, yang punya semangat untuk beribadah kepada Allah, untuk tidak sekedar soleh sendirian, untuk tidak sekedar hanya diri kita saja atau keluarga kita yang soleh. Tapi ada kewajiban lain yang harus kita lakukan, yaitu apa? Ud'una ilal khair, kita mengajak mereka kepada kebaikan. Kita mendorong mereka dan juga mendorong diri kita sendiri untuk melakukan dakwah. Karena tidak mungkin Islam ini tersebar, tidak mungkin orang itu akan paham, ya. Jika apa? Jika tidak sampai penjelasan kepada mereka. Kan hidayah itu ada 3, Pak. Hidayah itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah yang disebut dengan hidayah khalqiyah, yaitu hidayah petunjuk yang Allah sudah install pada diri kita masing-masing. Yaitu apa? Keberadaan akal kita, kemampuan kita berpikir, yang seharusnya kita lakukan saat kita pertama kali mampu untuk menggunakan akal kita adalah ma'rifatullah. Itu semua kita miliki. Allah bagi itu semua kepada kita dengan porsi yang sama, yaitu kemampuan kita berpikir. Itu hidayah khalqiyah yang Allah ungkapkan misalnya dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Artinya apa? Semua kita maka dia pun terdorong dalam dirinya untuk apa? Memahami bacaan sholat. Itu hidayah taufik. Lalu dia terdorong dalam dirinya itu untuk apa? Jangan sampai pahala sholat saya itu hilang. Dia jaga ketilisan, dia jaga hubungan dengan sesama. Dapat penjelasan itu. Tinggal menghadiri majelis ilmu dapat. Jadi hidayah sudah ada. Hidayah irsyad wal bayan. Dan yang ketiga, ini hidayah yang lebih tinggi lagi, yaitu hidayah taufik. Yaitu Pak, hidayah yang ada, yang muncul, yang Allah itu benar-benar Allah berikan. Kepemimpinan Mawan bin Hakam mau dilaksanakan sholat Id. Khutbah dulu baru sholat. Nah, pada saat masa Marwan bin Hakam, dia rubah. Makanya Angkori qabil syihad qala awalan man bada'a bil khutbati arasan. Dan dia membacakan hadis ini, mengulangi pemukaran paling baik dia. Pada yang tadi abilisani, pada yang tadi qalbi wa dzalika al-iman. Ya. Sarisan keluar kota masuk ke gimana? Saya mau menempuh itu tidak boleh kan jangan tahu dalam urusan orang tua kamu sudah lagi bukan saya. Sudah ambil urusan kamu. Berapa? Kalau orang tua, biar kamu berada mencicak kamu. Gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dalam urusan talak itu harus jelas. Apakah memang talak itu sudah jatuh ataukah belum? Jika sudah terjadi sighah taklid di awal pernikahan, yaitu komitmen yang biasa dibacakan dan sighah taklid, jika tidak membiayai selama beberapa lama dan sebagainya, maka seorang istri boleh bercerai ke pengadilan dan suami menyerahkan urusan talaknya ke pengadilan. Itu sighah taklid, Pak. Itu sighah taklid. Kalimat tadi
hidayah itu ada 3 tingkatan atau 3 jenis ya. Yang 2 jenis itu sudah ada di kita. Ya, sedangkan yang 1 lagi, yang 3 itu kita harus jemput dan harus kita cari. Pertanyaannya begini Pak Ustadz ya, apakah untuk hidayah yang ketiga itu yang kita jemput dan kita cari itu salah satu takdir dari Allah ya? Karena tadi terbukti untuk bandar narkoba ataupun pemakai narkoba juga dia dapat hidayah sehingga mendakwahkan ke jalan kebaikan. Atau misalkan kisah Nabi Nuh ya, anaknya tidak bisa ikut tuannya ya. Nah, sementara itu Pak Ustadz yang untuk saya katakan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Al-Quran bilang, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Barang siapa yang dia mau beriman, maka dia akan beriman. Barang siapa yang mau kufur, maka dia akan kufur. Jadi ada wilayah di dalam diri kita yang kita kuasai, yaitu menyangkut dengan aktivitas amalan-amalan yang akan kita lakukan menurut maksud dan tujuan kita. Oh, saya mau sholat, akhirnya kita datang ke sini. Oh, saya melakukan ini, makanya kita melakukan itu. Oh, saya mau mabok, ya itu pilihan kita. Pilihan-pilihan tersebut yang telah Allah berikan kepada kita, adanya selalu ada 2 pilihan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita punya 2 kecenderungan itu, cenderung maksiat atau cenderung taat. Lebihnya saya mohon maaf, tidak butuh ucapan hamdalah dan ibarat hadis. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.